Sekarang kita masuk yang part terakhir, yaitu adalah warna senyawa kompleks. Warna senyawa kompleks, cantik ya, kompleks itu warnanya cantik banget. Jadi kompleks itu jangan kamu bayangkan dia hanya berada dalam fase cair, dia bisa juga berada dalam fase padat. Nah, pokoknya dia mengandung atom pusat, mengandung ligan, memiliki medan kristal, maka di sana berarti kan dia ada kekuatan medan kristalnya tertentu. Nah, antara 10 degi ini kan ada energinya kan. Kalau misalnya dia naik ke atas itu kan butuh energi sekian. Turun ke bawah lagi misalnya kan dia melepaskan energi sekian. Maka karena ada energi yang dibutuhkan untuk eksitasi yang berbeda-beda pada tiap kompleks, maka suatu senyawa kompleks itu akan memiliki warna yang berbeda-beda. Warna itu kan disebabkan oleh penyerapan energi dan pelepasan energi, atau disebabkan oleh absorpsi atau emisi. Absorpsi itu menyerap, emisi itu adalah melepaskan. Karena energi yang diserap dan dilepaskan itu jumlahnya berbeda, tingkatnya berbeda, dan jumlahnya juga berbeda, berapa yang eksitasi dan ininya, maka senyawa kompleks itu memiliki warna yang khas. Misalnya saya punya atom pusat yang sama. Pertama saya punya dengan ligan H2O. Yang kedua saya ganti H2O-nya sama NH3. Yang NH3-nya saya ganti dengan misalnya etilen diamin. Etilen diaminnya saya ganti dengan EDTA. Maka warna kompleks itu akan berubah. Itu adalah cara termudah untuk mendeteksi secara kualitatif apakah penggantian ligan yang kita lakukan itu sudah berhasil. Misalnya saya punya Cu dengan CuH2O, isinya adalah biru, tapi birunya beda ya, biru dengan En itu juga biru tapi birunya beda. Nanti bisa berubah menjadi agak keunguan gitu. Nah, itu adalah menariknya dari senyawa kompleks. Nah, warna senyawa kompleks ini tidak bisa dijelaskan dengan teori ikatan valensi yang sudah kita pelajari kemarin. Dia bisanya adalah dijelaskan dengan teori medan kristal, karena di medan kristal kita ada penggambaran tingkat energi tadi, sehingga kita bisa mengukur berapa energi yang diserap, berapa energi yang dilepaskan. Nah, kita coba masuk. Oke. Kalau kita bicara warna, kita harus mengerti spektrum warna, electromagnetic radiation and visible spectrum ya. Nah, apa yang diabsorb itu beda dengan yang ditampakkan ya. If absorbance occur in one region of the color, maka the material appear with the opposite atau complementary colornya. Kalau dia menyerap di bagian tertentu, dia akan warna yang tampak itu adalah opposite. Opposite itu apa? Berlawanan arah ya, posisi gitu. Kalau dalam politik itu oposisi berarti kan lawannya. Nah, coba misalnya di situ ada contohnya, jika suatu material mengabsorb violet light atau mengabsorb cahaya violet, coba dilihat di gambarnya. Violet dia berseberangan dengan apa? Violet, kita lihat yang di sini aja. Violet dia berseberangan dengan yellow. Maka kalau dia menyerap violet, maka dia akan memberi warna yellow. Kalau dia menyerap green, maka dia memberi warna red. Kalau dia menyerap apalagi itu contohnya blue and green. Nah, maka warnanya adalah orange kemerahan ya. Biasanya cewek yang suka warna-warna macam-macam ini. Makanya merah itu ada merahnya ada banyak ya. Ada ruby, ada magenta, ada banyak lah warna merahnya. Termasuk warna orange sudah ada brick, ada apa macam-macam kan. Greennya juga ada emerald, ada yang warna hijau army ya, atau apalagi. Nah, maka itu adalah transisi atau gradasi warnanya semakin dipersempit. Jadi orange akan ke merah itu berarti dia akan bergerak dari warna orange yang memang orange pure nanti atau bercampur dengan merah sudah berapa. Nah, gitu ya. Nah, itu maka warna-warnanya akan menjadikan warna yang menarik kalau buat perempuan. Kalau laki-laki simpel ya, warnanya cuman ya itu aja, merah ya merah gitu aja. Biru ya biru, nggak ada biru navy, biru steel blue, biru apa lagi itu. Ya, itu adalah simplicity dari gender laki-laki dan insimplicity atau ketidaksimpulan dari gender perempuan. Naluri ya. Nah, ini tadi ya.
Nah, sebenarnya bagus sekali kalau kamu menghafalkan ini. Violet itu daerah berapa, kan dulu sudah mengabarkan Meiji Hibiniu ya, merah. Nah, ini merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Ungu itu berarti mendekati ultraviolet, sedangkan red itu mendekati inframerah. Ultraviolet sama inframerah itu tingkat energinya adalah lebih besar yang ultraviolet. Jadi sinar ungu itu lebih besar, artinya lebih kuat energinya. Sedangkan sinar merah itu energinya lebih lemah. Ya, ultraviolet itu untuk mengingat dia adalah sinar yang kuat, kan kamu biasanya dapat iklan tuh, ya menghindari bahaya sinar ultraviolet gitu, karena dia bisa merusak kulit kita. Berarti dia tingkat energinya adalah lebih tinggi dibandingkan sinar inframerah ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Misalnya saya punya kompleks TI H2O6 3+. Ini adalah T2G1, EG-nya 0 ya, TI 13. Karena TI 2+ itu adalah D2, tapi TI3 itu adalah D1. Bu, kenapa T-nya besar? Itu karena memang bagian judul tidak bisa dikecilkan ya, otomatis di template-nya itu adalah T-nya menjadi besar sama E-nya. Jangan ditiru, G-nya juga jadi besar. Itu yang benar adalah penulisan yang biasanya saja. Itu karena nggak bisa diganti judulnya. Nah, kalau saya punya kompleks ini, maka saya bisa ukur absorbansinya dengan spektroskopi UV vis. Dari situ saya tahu dia akan menyerap, mengabsorb sinar pada panjang gelombang berapa. Nah, berarti nanti bisa saya konversi dengan menggunakan E sama dengan HC per lambda. E sama dengan HC per lambda. Tadi kan dia menyerap panjang gelombang tertentu. Ini Max Planck, ini kecepatan cahaya, maka saya bisa mencari berapa energi dari medan kristalnya. Gitu ya, dari situ kita bisa tahu kekuatan medan kristalnya. Nanti kalau liganya saya ganti NH3 misalnya, saya bisa ukur lagi, masukin ultraviolet lagi, masukin spektroskopi UV vis lagi, kemudian dia akan menyerap pada panjang gelombang berapa. Nah, panjang gelombang berapa berarti energinya berapa. Dugaannya bagaimana? Kalau H2O medannya lemah, dia akan menyerap pada lambda yang besar, energinya kecil. Sedangkan kalau NH3 ini medannya kuat, dia akan menyerap pada lambda pendek atau energinya akan menjadi besar. Itu dari situ. Nah, saya akan dapat berapa puncak bu transisi kayak gini, ya digambarkan aja dia kalau T2G sama EG. Tapi loh bu, kok ada di ini, karena ingat tadi D1 itu dia stabil Z in, maka kita gambarkan dia Z in di sini. Kalau kita isi satu elektron di sini, maka dia memiliki berapa probabilitas transisi? 1, 2, 3. Ada 3 transisi. Tapi di sini kok 1 bu terlihatnya. Ini sebenarnya nggak 1 ya, karena ada overlapping kayak gini. Nah, biasanya satu transisi lagi itu berada di tingkat energi yang lebih tinggi sehingga tidak masuk dalam ring visible. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini namanya overlap ya. Ini cara mengukurnya dan probabilitas transisinya. Maka senyawa kompleks itu berdasarkan energinya tadi, apakah dia juga mengalami distorsi atau tidak, itu kan berarti akan sangat berpengaruh terhadap probabilitas transisi yang ada, dan tentu saja dia akan sangat berpengaruh terhadap warna senyawa kompleks. Nah, ini saya punya beberapa contoh warna senyawa kompleks kalau misalnya dia besi 2. Ini harusnya yang ini ya, besi 2 di sini. Kalau misalnya kita lihat liganya apa, H2O 6, berarti dia ligan lemah, maka dia warnanya apa di situ, pale green berarti hijau pucat. Tapi kalau kita punya ini berarti ini ya, besi 2 dimasukkan dalam air, maka warna larutanmu itu dia adalah pale green atau hijau pucat, karena di situ terbentuk kompleks FeH2O6 2+. Nah, kalau kamu punyanya Fe-nya bukan Fe2 tapi Fe3, maka dia warnanya yellow, kuning atau brown. Sebenarnya mungkin lebih ke yellow ya. Kalau kita lihat di lab mungkin, atau tergantung konsentrasinya. Itu adalah yellow, kuning. Jadi kalau saya disuruh bedakan ya, ini harusnya terintegrasi dengan materi kan analisis kualitatif anorganik biasanya kan gitu ya. Kalau saya dikasih 2 tabung reaksi, satunya warna hijau pucat, satunya warna kuning, dan dikasih tahu bahwa unsurnya adalah besi, maka saya bisa menentukan, oh yang ini adalah yang Fe2, yang ini adalah yang Fe3.
Sama, kalau saya punya CO, coba dilihat CO ini cantik sekali loh bagi perempuan. CO ini warnanya pink. Kalau dia COH2 dalam air dia akan pink, berarti CO2. Kalau warnanya dia bukan pink, berarti ini ligannya kemungkinan bukan H2O. Coba kita lihat kalau dia di sini bagian ini OH minus dilute itu encer. Jadi tadi pertama kan saya punya FeH2O. Kemudian saya tambah OH minus atau dilute, maka sebagian dari ligan dari H2O itu akan digantikan oleh ligan OH. Maka yang warnanya pale green tadi dia akan berubah menjadi dark green. Nah, kalau Fe3 yang warnanya kuning tadi karena sebagian ligannya terganti oleh OH, maka kekuatan medannya juga berubah, penyerapan energinya berubah, warnanya juga berubah, dia berubah menjadi brown. CO saya diganti sama OH sebagian, maka dia dari pink berubah menjadi blue atau green. Paham nggak di sini? Jadi perubahan ligan mempengaruhi perubahan kekuatan medan kristal. Kekuatan medan kristal mempengaruhi energi transisi. Energi transisi mempengaruhi warna dari senyawa kompleks. Kalau Cu, kita punya Cu, kalau praktikum biasanya kamu Cu kan pasti biru ya, karena pelarutnya air. Kalau kita tambahin OH, dia juga akan menjadi biru, tapi birunya lebih pekat di sini. Nah, ini Cu ya. Dia yang di blue ini, dia di NH3 ini, di blue. Sebagian NH3-nya 4, H2O-nya 2, ini di blue. Ternyata kalau dia berganti ini menjadi ini, di green. CR, kromium 3. Kalau dia sama H2O, dia hijau. Kalau ada OH-nya dia berubah menjadi masih hijau juga, ini masih green-nya. Mungkin gradasi hijaunya berbeda ya. Gradasi hijaunya berbeda ini. Jadi warna kekuatan medan kristalnya meskipun sama-sama hijau, tapi warna hijaunya berbeda. Nah, kalau misalnya Fe, kita balik lagi ke Fe. Kita ambil, kalau yang tadi saya ganti dengan OH, tadi kan OH encer ya. Maka yang terganti cuma 2, H2O. Dari awalnya kan FeH2O6. Saya kasih OH encer, saya kasih berarti bahasa encer. Bahasa encer maka sebagian H2O, 2H2O itu akan terganti menjadi OH2. Dia akan masuk ligan hidrokso ya. OH kan hidrokso kalau penamaannya, dia masuk 2. Maka warnanya di situ jadi dark green. Kalau misalnya kita kasih concentrate atau pekat OH-nya, maka di sini ini sama ya ternyata. Jadi dia sama aja berarti di sini. Yang beda, ada yang beda enggak? Oh ini yang beda mungkin di AL itu, dari white ke colorless ya, tidak berwarna. Nah ini kalau yang untuk kasus Fe ini sama, dia baik dia dilute atau concentrate, belum bisa mendesak H2O. Nah ini kayak saya curiga sih ini dia salah ini ya, salah ketik ya. Sorry, ini berarti saya harus revisi PPT-nya, karena ketika di NH3 ini kan dia di situ tulisannya masih H2O, H2. Harusnya dia nulisnya apa? NH3, FeNH36. Kalau bedanya kayak gini insya Allah ya. Bedanya kalau dilute yang menggantikan cuma 2, mungkin kalau concentrate yang menggantikan bisa 6-6-nya. FeH2OH 6. Sama kayak NH3. Kalau dia dilute atau encer, maka yang menggantikan cuma sebagian. Tapi kalau kita masukkan amonia pekat, maka semua air itu akan terusir dan dia terganti ligannya adalah NH3. Nah, di sini ini berarti dia belum diganti ya. Berarti nanti saya harus ganti PPT-nya. Oke. Nah, gitu. Intinya apa? Perubahan ligan mempengaruhi kekuatan medan kristal. Kekuatan medan kristal akan mempengaruhi energi transisi dan berapa jumlah banyak transisinya. Kalau dia transisinya berubah, maka warna yang diserap berubah. Warna yang diserap berubah, maka warna yang komplementer yang ditampakkan itu juga akan berubah. Sehingga dengan teori medan kristal kita dapat menjelaskan warna dari senyawa kompleksnya. Masih ada ini pensilnya, kita hapus dulu. Nah, di sini ya, ini contohnya yang CO tadi ya. Ya ini untuk ini ya, untuk mengkonfirmasi tadi ini di sini CONH36 warnanya ini apa? Ini di sini CONH36 karena di sini tadi nggak berubah. Oh, ini berubah, ding. Berarti yang nggak dirubah itu dia Fe-nya ini. Fe ini dia yang belum dirubah itu Fe.
ya, Fe yang belum diganti itu banyaknya yang Fe. Yang CO ini dia CO mana ini tadi? CO berapa? NH36 di sini adalah strocolor. Coba kita lihat di sini. Tapi di sini CO-nya CO3. Di sini tidak ada data CO3. Jadi ini untuk CO3 ya. Oke, kita lihat. Kalau misalnya CO3H2O ini warnanya. Kalau tadi yang di sebelumnya tadi kan CO2 ya. CO2 tadi pink. Ini CO2 ya. Ya, CO2 pink. Terus kemudian dia diganti dengan OH. Ini di sini. Terus kemudian dia diganti dengan NH3 tadi awalnya adalah apa? Dilute ya harusnya ya. Dilute ini dia muatannya tetap 2+, tapi kemudian kalau misalnya leaves to stand in air, dibiarkan di udara, dia akan teroksidasi menjadi CO3+, karena kalau ligannya NH3 kemarin kan sudah kita bahas ya, kalau ligan NH3 ligan kuat dia akan stabil pada bilangan oksidasi yang lebih besar, sedangkan kalau ligan lemah H2O misalnya di sini akan lebih stabil pada bilangan oksidasi 2+. Itu sudah ada di PPT yang bagian 3 insyaallah ya. Nah, di situ. Maka di sini sangat bisa kita simpulkan tadi kekuatan medan ligan dari kiri ke kanan, kekuatan ligannya dulu, kekuatan ligan dari kiri ke kanan semakin kuat, maka medan kristal juga akan semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka 10 dk semakin besar. Kalau semakin besar, maka lambda yang diserap akan semakin pendek karena berkebalikan. E sama dengan Hc per lambda. Lambdanya di bawah. Kalau E-nya besar, lambdanya adalah kecil. Oh, sorry. Nah, ini juga tadi itu bisa ini salah satu contoh lagi ya. Ini CrF6, Cr sama F itu warnanya seperti itu. Kemudian CrH2O berubah lagi, CrNH3 berubah lagi, CrCN label lagi. Tapi yang menarik di sini bisa kalian lihat ya, ini 10 dk-nya sekian, naik lagi sekian, naik lagi sekian, dan paling besar adalah CrCN 6. Jadi NH3 sama Cn itu kan kekuatan ligannya kan lebih kuat yang Cn. Jadi dari sini akan semakin besar medan kristalnya. Kompleksnya berubah dari green ke yellow. Nah, di sini medan kristal semakin kuat, 10 dk semakin kuat, lambdanya adalah semakin kecil ya. Warna komplementernya ini adalah semakin pucat kah? Semakin pucat. Ini sini warna komplementer itu berarti bukan warna yang diserap, tapi adalah warna yang tampak di kita. Nah, ini kalau kompleksnya tidak berada dalam fase cair. Ini salah satu contoh saja, ini penambahan pemahaman aja ya. Kompleksnya misalnya berada pada medan kristal dalam fase padat. Nah, ini color in extended inorganic solid. Jadi padatan anorganik, bukan cairan. Kalau tadi kan cairan, ini adalah padatan. Maka di sana dia ada transisi atau eksitasi di dalam medan kristal yang padat tadi. Nah, justru di sini akan menghasilkan warna-warna yang sangat indah dari batuan alam ya. Contoh yang kita berikan contoh adalah yang biasa, yang menarik, yang disukai orang, dan kamu harus memahaminya dari prinsip kimianya. Kimianya misalnya kita ruby itu adalah perhiasan atau batuan atau gemstone ya, batuan mulia yang sangat disukai orang. Ruby, emerald gitu, safir gitu ya. Safir itu kesukaannya bangsawan Inggris di sana. Nah, itu di situ itu juga berlaku kayak tadi kekuatan medan kristal, transisi dan sebagainya. Nah, di sini misalnya kita punya apa? Ruby dan emerald. Ruby dan emerald itu di sini ruby, lihat ini adalah medan kristalnya itu adalah timbul dari Al2O3 korondum ya. Korondum padatan itu Al2O3 itu padatan, kristalin juga. Nah, kalau dia ada pengotor Cr3+ di sini, maka Cr3+ ini kan berada di lingkungan oksida. Maka ada ligan, dia berada pada satu medan kristal tertentu. Nah, kalau dia berada di dalam medan kristalnya Al2O3, ini dia akan mengalami transisi, menyerap cahaya, kemudian dia memberikan warna komplementer itu adalah merahnya seperti merahnya ruby ya, merahnya istimewa ya. Nah, kalau dia berada Cr itu berada di medannya
berilium aluminium silikat ya ini, maka dia akan memberikan transisi elektronik, menyerap cahaya dan memberikan warna komplementer. Itu warnanya adalah hijau, warna hijau emerald ini. Nah, bisa juga ini kalau dia misalnya alexandrite ini, kalau ini adalah di medannya BeAl2O4 Cr ini. Kalau kita kasih sinar dia adalah sunlight, di sunlight dia warnanya seperti ini. Kalau kita kasih incandescent light atau misalnya kita pakai lampu atau senter gitu yang beda dengan sunlight, itu ternyata dia warnanya berubah karena warna energi yang diserap kan berbeda. Energi yang diserap berbeda, warnanya juga akan berbeda. Tuh ini ya, dalam extended solid atau dalam suatu sistem yang lebih kompleks, tidak hanya di larutan tapi di suatu sistem di padatan. Jadi Cr ini nanti dia akan mengikat terikat dengan oksigen dan sebagainya di dalam medan kristal itu ya. Coba ini selain itu ini alexandrite effect ini tadi ya. Jadi kalau kita kasih energi sekian dia warnanya cenderung yang kiri. Kalau dikasih sunlight tuh cahaya matahari, karena cahaya matahari energinya sekian gitu di kandungan UV-nya. Terus kemudian incandescent light dia warnanya akan berubah gitu. Nah, transisi itu biasanya di Cu itu ada di malasit, turquoise itu batuan turquoise juga ya. Blue green itu turquoise, warna turkis, mungkin yang di bahasa Indonesia adalah turkis, atau malasit itu warna green, azurite itu blue. Nah, ini juga terjadi perubahan ligan sehingga perubahan medan kristal dan terjadi perubahan warna ya. Nah, safir itu juga sama. Safir ini dia adalah Al2O3 kayak ruby. Jadi medan kristalnya dalam fase padatnya itu adalah untuk alumina Al2O3. Tetapi pengotornya kalau tadi adalah pengotornya Cr, di sini pengotornya adalah campuran antara Fe dan Ti. Nah, pengotornya antara Fe dan Ti ini impuritasnya cuman sedikit ya. Berapa persen ini? Dia adalah campuran Fe2 sama Ti itu sekitar 100% impurity level. Kalau bikin dulu tadi 100% ya. Impurity level, the transition is specified by geometry, corundum structure, sapphire is fully allowed. Dalam sapphire ini pengotornya adalah 0,0% impuritasnya. Jadi kita butuh campuran antara Fe dan Ti itu adalah 0,01%. Sedikit saja di sana itu akan memberikan warna biru sapphire. Tapi kalau misalnya di ruby tadi untuk memberikan warna merah tadi itu butuh 1% impurity daripada Cr. Nah ini. Nah, ini ada beberapa, ini adalah sudah mau masuk bagian penutup ya. Ada beberapa fakta kontradiktif. Kontradiktif itu berarti ini ya yang kontra ya dengan CFT atau crystal field theory atau teori medan kristal. Satu, karena ligan negatif seharusnya lebih kuat dari medan karena ligan negatif harusnya lebih kuat dari ligan netral. Tapi padahal tidak dijelaskan lebih rinci di sana ya. Medan ligan netral yang memiliki momen dipol lebih besar harusnya semakin kuat. Nah, kayak gini. N itu adalah antara NH3 versus H2O. Kan momen dipolnya beda. NiCO4 itu seharusnya tidak stabil misalnya di dalam, karena ini ya interaksinya kalau yang dibahas itu kan elektrostatis ya. Nah, CFT ini berhasil menjelaskan secara sederhana peran elektron D di dalam atom pusat untuk menentukan warna, spektrum elektronik, dan momen magnet dari senyawa ini ya, senyawa kompleksnya. Kan dia menjelaskan magnetisme kan tetap bisa. Tetapi dalam CFT ikatan antara ligan dan atom pusat tadi kan hanya berasal dari interaksi elektrostatis ya di awal dan mengabaikan adanya pasangan elektron bebas dari ligan yang disumbangkan pada atom pusat, seolah-olah itu interaksinya kan kemarin asumsi di medan kristal kan elektrostatis. Jadi dia tidak memperhitungkan pasangan elektron bebas yang disumbangkan kepada atom pusat. Nah, terus kemudian kalau kestabilan senyawa karbonil tidak dapat dijelaskan dengan CFT. Selain interaksi elektrostatis, di dalam ligan karbonil itu ada interaksi kovalen. Jadi dia tidak bisa dijelaskan secara ini karena NiCO4 kan elektrostatisnya harusnya rendah ya. Dia ikatan ada sumbangsih dari interaksi kovalennya. Nah, itu perkuliahan kita sampai part
teori medan kristal. Nah, teori medan kristal ini saya nggak tahu kalau buat kalian ya, tapi harusnya dari materinya dia agak jelimet, agak sedikit kompleks, tapi saya sudah berusaha membuat PPT-nya dengan runut dan juga menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh. Yang perlu kalian lakukan adalah ya mempelajarinya, lebih mempelajarinya lagi dan lagi sehingga kalian memiliki pemahaman yang terstruktur dan bisa menganalisis perubahan yang terjadi, bisa menghitung tingkat energi, bisa menjelaskan apakah dia mengalami distorsi. Kalau dia mengalami distorsi berarti panjang ikatan tidak sama, kalau tidak mengalami berarti kemungkinan dia panjang ikatannya adalah sama. Kalau distorsi Z in biasanya ikatannya lebih pendek, kalau distorsi Z out biasanya ikatannya adalah lebih panjang. Ada beberapa senyawa juga yang mengalami saling silang spin tadi. Terus kemudian menjelaskan warna senyawa kompleks berdasarkan teori medan kristal yang itu tidak dijelaskan dengan teori ikatan valensi. Ya, mengatasi metode pembelajaran yang baru ini memang ini ya berbeda dengan biasanya. Tapi kalau kita lihat sisi baiknya adalah dengan record seperti ini kalian bisa mengulang-ulangnya lagi gitu. Kalau di kelas biasanya saya memberikan penjelasan mungkin dalam 3 jam atau 1,5 jam gitu. Bergantung pada kecepatan kalian nulis, bergantung pada kemampuan pemahaman kalian pada saat on spot itu tadi. Tapi kalau ini ada sisi kelebihannya juga, nanti kalian bisa ulang-ulang. Saya tadi tangkapannya benar apa enggak gitu. Ya, itu sisi baiknya. Nah, sisi ininya adalah kita interaksinya kurang ya. Sebenarnya kemarin saya sudah mempelajari ada screen Castify yang menggunakan laptop nge-recordnya sehingga layarnya bisa lebih besar dan saya bisa integrasi dengan Jamboardnya Google, tetapi itu masalahnya adalah dia di 5 menit, dibatasi di 5 menit. Ya, saya masih bisa kalau misalnya kita install dan bayar ya premium bisa, sebenarnya nggak mahal juga berapa ratus ribu gitu. Cuman saya terkendala ini kayak sistem pembayaran dan sebagainya itu masih saya belum familiar. Nanti kita coba untuk semester depan kita upgrade kembali ya. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat dan berkah. Semoga ilmunya menetap dan tidak mudah menguap dan hilang ya. Semoga Allah memberikan pemahaman, kemudahan untuk belajar dan keberkahan ilmu. Ilmu yang berkah itu sedikit akan bertambah, banyak akan semakin bertambah. Ya, dan dia akan menetap dan memberikan manfaat buat orang lain. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.